Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Di mana minggu ini adalah minggu yang terakhir di bulan Agustus. Gak main-main loh Bapak, minggu lalu selalu saya katakan minggu depan minggu yang terakhir. Ya, ulang tahun saya sudah 2 minggu, 17 Agustus 2 minggu lalu. Saya ulang tahun, sekarang 2 minggu berjalan lewat. Waktu berjalan terus tanpa terasa. Sudah 14 hari dan kita adalah hari yang terakhir. Minggu yang terakhir di bulan Agustus. Minggu depan sudah memasuki bulan yang ke-9, bulan September. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Hanya rahmat dan anugerah Tuhan, Bapak Ibu dipelihara sampai pada akhir bulan Agustus. Ini anugerah Tuhan. Kita akan tutup Minggu pagi 31 Agustus, hari yang terakhir di bulan Agustus ini, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Kalau dari awal kita 1 Agustus berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, demikian akhir kita di akhir tanggal 31 Agustus 2025 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan katakan bahwa Tuhan juga, amin, haleluya. Gunung batuku, amin, haleluya. Bahwa Tuhan juga, amin, haleluya. Kota bentengku, amin, haleluya. Bahwa Tuhan juga, terima kasih Tuhan, penolongku, haleluya. Yaitu Allahku dan gunung batuku. Terima kasih Tuhan, aku percaya akan Dia, oh haleluya, perlindunganku. Aku percaya akan Dia Yesus, pandu selamatku. Oh aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindunganku yang tinggi. Terima kasih Tuhan, bahwa Tuhan juga, terima kasih, amin, haleluya. Gunung batuku, amin, haleluya. Dalam Mazmur 62 ayat 8 dan 9. Oh haleluya. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Amin, haleluya. Percayalah kepada Tuhan Yesus setiap waktu, hai anak Tuhan. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita, haleluya. Tempat keselamatanku datang dari Tuhan Yesus Kristus, amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Dia segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ialah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Pagi ini
Kami mau beribadah kepada Tuhan. Minggu yang terakhir tanggal 31 Agustus 2025 bersama dengan Tuhan Yesus. Kami tutup hari yang terakhir dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkaulah sumber keselamatan. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku. Pagi ini kami membaca firman-Mu. Ampunilah semua dosaku, semua salahku. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Selamat hari Minggu, harinya Tuhan. Sama-sama tadi sudah kita berdoa. Sekali saya katakan, kita akan akhiri minggu yang terakhir 31 Agustus 2025 dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Sampai nanti malam kita juga tutup pada waktu nanti sebelum kita berbaring tidur, supaya kita bisa dapat mengakhiri penuh dengan sukacita, penuh rasa ucapan syukur, dan jadikan Yesus adalah Allah sumber kekuatan kita, juru selamat kita, pengharapan kita. Pada Allah ada keselamatanku, Mazmur 62 ayat 8 dan 9. Dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepada Tuhan Yesus setiap waktu, hai umat Tuhan. Curahkan isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita dapat akhiri minggu pagi, minggu terakhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita buka firman Tuhan Nehemia pasal yang keempat. Puji Tuhan. Oh, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bangga. Bukti nyata Bapak Ibu bersama saya dipelihara sama Tuhan. Bukti nyata bahwa Yesus itu hidup. Dia cinta Bapak Ibu bersama. Cinta saya. Mari kita mencinta Yesus. Kalau Yesus cinta kita, oh luar biasa. Kita berarti bangga dan bahagia kita dicinta sama Tuhan. Terbukti nyata ini hasil Yesus cinta kita. Kita dipelihara sama Tuhan. Dan pada waktu Bapak ingat ya, kalau buka YouTube saya mengawali 1 Agustus ya, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Sampai nanti 31 Agustus saya katakan itu. Dan ternyata hari yang terakhir benar Tuhan menyertai kita. Berarti setiap tutur kata kita, Allah Bapa di surga dia mendengar. Seperti pagi ini dia dengar oleh Yesus. Kita memasuki hari yang terakhir bersyukur. Syukur, terima kasih Bapa. Semakan kebaikan Tuhan. Kalau bukan karena kebaikan Tuhan gak bisa. Besok sama-sama hari Senin tanggal 1 September 2025. Sama-sama kita akan buka mengawali besok 1 September dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Sampai nanti tanggal 30 September 2025. Kita tutup nanti 30 September 2025 dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menjadi Alfa dan Omega, awal dan akhir. Dan mari sebelum kita berbaring tidur, pada pagi hari kita datang kepada Tuhan, beribadah. Mari hari Minggu, Bapak semua datang beribadah kepada Tuhan. Datang berbondong-bondong bersama suami, istri, anak semua. Datang kepada Yesus, memujiakan Tuhan, bersorak-sorai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan kita baca pada pagi ini, Nehemia pasal 4 ayat 1 sampai 23, di mana firman Allah katakan, Allah kita akan berperang bagi kita. Amin. Mari kita baca Nehemia pasal 4 ayat 1, demikian firman Tuhan. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan, ya ini banyak rintang-rintang untuk membangun kembali. Iblis itu tidak tinggal diam, saudara. Iblis pakai Sanbalat ini, saudara. Ya, suku bangsa yang tidak takut akan Tuhan, suku bangsa yang benar berani sama Tuhan, dia menghambat, dipakai iblis. Demikian kehidupan kita seringkali dihambat dalam pelayanan, menghadapi cobaan, menghadapi pergumulan hidup ini. Zaman dulu sudah ada, iblis memang penguasa di dunia ini, tapi kehidupannya Yesus yang menyertai kita. Oleh justru kita jangan jauh dari Tuhan, tapi lebih dekat dengan Tuhan. Nanti kata firman Tuhan akan terjadi masa-masa sukar, saudara. Situasi saat ini sudah beda dengan dulu. Situasi ini makin hari makin sulit. Tuh andalkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Ya, ayat yang kedua, dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria,
Apa gerangan yang dilakukan orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh suatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Wah, dihina saudara, dinista saudara, ya, dihambat saudara, ya. Ayat 3, lalu berkatalah Tobia orang Amon itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, roboh tembok batu. Wah, dihina saudara, ya, betul-betul menghina nama Tuhan yang hidup, ya. Untuk itu bagi kita juga sama, sering kita dihina, dinista segala macam, tapi jangan patah semangat, jangan para pesimis, tapi semakin dekat dengan Tuhan, semakin kokoh kita dengan Tuhan. Dia berdoa, ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Ini coba dihina, balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri, dan serahkanlah mereka menjadi jaran di tanah tempat tawanan. Kita serahkan. Biarpun sudah menghadapi pergumulan, mau kita makin berdoa, makin kencang dengan Tuhan. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Serahkan semua pergumulan hidup ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tidak tinggal diam, tapi Tuhan berperang ganti kita. Mari lanjut ke ayat kelima. Jangan kau tutupi kesalahan mereka, dosa mereka jangan kau hapus dari depanmu, karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang sedang membangun. Tapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dan senang hati. Mari, ya, tolong garis bawahi bekerja dan senang hati. Bapak Ibu bekerja secara vertikal, mari Tuhan, sungguh-sungguh. Secara horizontal bekerja di kantor, bisnis, kerjalah dengan sungguh-sungguh. Tapi jangan lupa, harap pada Tuhan, dekat dengan Tuhan, berserah total, andalkan Tuhan, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Maka Tuhan akan berperang bagi kita. Ayat 7, ketika Sanballat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marah mereka. Oh, mereka di hati marah, saudara. Ternyata tembok Yerusalem dibangun. Oh, hampir selesai, ya. Semuanya kenapa? Ada penyertaan Tuhan. Mereka tidak tahu bahwa bangsa Israel Yahudi disertai Tuhan, Yehuda disertai Tuhan. Demikian juga kita. Kita tidak sendiri, tapi Tuhan bersama kita. Jangan pernah takut, tapi takutlah kepada Tuhan. Tapi mari kita mau bersikap rendah hati, harap dan menangis kepada Tuhan. Serahkan semua pergumulan kita. Biar sepanjang hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama-sama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Oh, punya niat jahat, sudah, niat jahat. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam. Karena sikap mereka, iya, ada penjagaan siang dan malam. Jadi sama dengan kita baca firman Tuhan, berarti kita ada penjaga dari Tuhan. Pagi kita baca firman Allah, berdoa. Nanti malam kita baca firman Allah dan doa, supaya kita ada penjagaan Tuhan, ada benteng ilahi, ada pagar ilahi buat setiap rumah tangga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita. Ada Tuhan menyertai kita. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Oh, secara manusia tidak sanggup, saudara. Banyak rintangan internal dan eksternal. Di internal para pengangkat sudah makin merosot, sedangkan banyak masih pekerjaan. Tapi oleh kata itu, mari andalkan Tuhan. Di tengah-tengah persoalan pergumulan kita hadapi, tidak pernah berhenti persoalan. Tapi jangan patah semangat, jangan pernah pesimis. Berharap maju terus, Tuhan menyertai kita. Tapi lawanan kami berpikir mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Ketika orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka diserang karena iblis. Iblis tidak pernah tinggal diam. 1 Petrus 5:8. Iblis seperti singa yang mengaum mencari siapa yang ditelan. Peperang kita, Efesus 6:12, bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah, penguasa si iblis, penghulu dunia yang jahat, roh jadul. Ada 4. Tapi jangan takut, kata firman Tuhan, Allah kita akan berperang bagi kita. Lanjut firman Allah. Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya, dekat pedang, tombak, dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok, di tempat yang terbuka. Kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata para pemuka dan para penguasa dan kepada orang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang Maha Besar dan dahsyat.
dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak laki dan anak perempuan, untuk istrimu dan rumahmu. Amin. Tuhan kita amat besar dan dahsyat. Amin. Kita dengan musuh kami, bahwa rencana mereka sudah kami ketahui, Allah telah menggagalkannya. Maka dapatlah kami semua kembali ke tembok masing-masing pekerja. Coba Tuhan menggagalkannya. Tuhan hebat, Tuhan dahsyat. Dia sanggup melakukan perkara besar. Sejak hari itu sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan, dan sebagian yang lain memegang tembok, perisai dan panah, dan mengenakan baju sirah. Sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda yang membangun tembok-tembok, orang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan, dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Setiap orang yang membangun pekerjaan dan berikatkan pegang pada pinggangnya, di samping berdiri peniup sangkakala, berkatalah aku kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang lain, pekerjaan ini besar dan luas, dan kita terpencar pada tembok yang satu jauh daripada yang lain. Dan kalau kamu mendengar bunyi sangkala di suatu tempat, berkumpullah ke sana, mendapatkan kami. Allah kita akan berperang bagi kita. Amin. Tuhan Yesus bersama kita. Dimanapun Bapak Ibu, baik dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam bisnis, apapun silakan. Tapi jangan lupa berseru kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Tuhan akan menyertai kita. Demikian kamu melakukan pekerjaan itu, sedang sebagian daripada orang-orang megang tombak, dan merekanya fajar sampai terbitnya bintang-bintang. Pada waktu juga aku berikan perintah kepada rakyat, setiap orang dengan anak buahnya harus bermalam di Yerusalem, supaya mereka mengadakan penjagaan bagi kami pada malam hari ini, dan melakukan pekerjaan pada siang hari. Ayat 3 yang terakhir. Demikian ku sendiri, saudara-saudaraku, anak buahku, dan para penjaga mengikut aku, kami semua tidak sempat menanggalkan pakaian kami. Setiap orang memegang senjata dengan tangan kanan. Amin. Dengan tangan kanan. Karena janji Tuhan. Yesaya 41:10. Jangan takut, jangan bimbang. Karena Tuhan Allah kami, Allah yang besar dan dahsyat, akan memegang dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap Bapak Ibu sudah diberkati Tuhan. Mari, biar pagi ini, hari Minggu, harinya Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus gunung batu kita, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Bahwa Tuhan juga, amin, haleluya, gunung batuku, amin, haleluya, bahwa Tuhan juga, terima kasih Tuhan, kota bentengku, amin, haleluya, bahwa Tuhan juga, terima kasih Tuhan, penolongku, amin, haleluya, yaitu Allahku dan gunung batuku. Terima kasih Tuhan, aku percaya akan Dia, haleluya, perlindunganku. Aku percaya akan Tuhan Yesus, Tuhanku, selamatku. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat minggu, selamat pagi, selamat kita beribadah kepada Tuhan, berjaga dan berdoa. Andalkan Tuhan Yesus, serahkan semua setiap pergumulan kita. Dia tahu persis. Percaya Tuhan akan berperang bagi kita. Amin. Immanuel, puji Tuhan, haleluya.